Fakta baru, mesin bas maut di Subang ternyata pernah terbakar di tol Cipularang. Terungkap ternyata bas Po Trans Putra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bas tersebut bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bas yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bas yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bas tersebut sama dari plat nomor yang terpasang yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bas yang ditumpanginya sama dengan bas yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bas yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bas waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bas kenapa bas begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bas tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bas juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bas melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas, Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bas tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Terungkap ternyata bas Po Trans Putra Fajar, yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok, pernah alami kebakaran mesin ketika berada di tol. Diketahui, bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Hal tersebut disampaikan seorang penumpang yang pernah menggunakan bas tersebut bernama Siti Hoiriyah, 28. Ketika dihubungi tribunnews.com pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, Siti menceritakan awalnya dia kaget ketika bas yang mengalami kecelakaan maut tersebut sama dengan bas yang ditumpangi dirinya dan keluarga saat hendak berwisata dari Bekasi ke Bandung. Siti mengungkapkan, ia mengetahui bahwa bas tersebut sama dari plat nomor yang terpasang yaitu AD 7524 OG. Berdasarkan video yang diberikan Siti kepada tribunnews.com, memang benar plat nomor bas yang ditumpanginya sama dengan bas yang mengalami kecelakaan maut di Subang. Saya sekeluarga juga nggak ngira awalnya itu bas yang sama. Tapi setelah lihat plat nomornya dan saya juga punya foto bas waktu pergi, ternyata sama. Alhamdulillah masih dilindungi. Cuma agak kecewa dengan pihak bas kenapa bas begitu masih beroperasi, ujarnya. Siti mengungkapkan, acara wisata yang dilakukan bersama keluarga besarnya sejumlah 55 orang digelar pada Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Lalu, saat masuk ke tol Cipularang, Siti mengungkapkan, pihak keluarganya sudah menaruh curiga dengan bas tersebut lantaran melaju pelan. Selain itu, sambungnya, kondisi bas juga terasa panas dan berbau gosong saat melaju. Tanggal 27 April bulan lalu, melakukan wisata ke Bandung. Kami sekeluarga ingin jalan-jalan tujuan ke Jatinangor dan ke Aljabar Bandung. Pas memasuki tol Cipularang, kami sempat curiga ke bas melaju pelan dan terasa panas serta mengeluarkan bau gosong, kata Siti. Lantas,
Siti mengatakan kejadian tak terduga terjadi ketika mesin bas tersebut mengeluarkan asap dan membuat keluarga besarnya panik. Jadi tersangka, Sadira sopir bas kecelakaan maut di Subang terancam 12 tahun penjara. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Jabar, bersama Polres Subang menggelar jumpa pers, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, dini hari WIB terkait penyebab kecelakaan bus Trans Putra Fajar di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita sudah menyimpulkan dan menetapkan 1 tersangka, ujarnya dalam jumpa pers, Selasa, dikutip dari tribunjabar.id. Menurutnya, 1 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira, sang sopir bas. Sadira pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sadira terbukti lalai. Sudah jelas mobil dalam keadaan sudah rusak tak layak jalan, namun terus dipaksakan jalan, hingga akhirnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan menewaskan 11 penumpang dan 40 penumpang lainnya luka-luka. Akibat kelalaian tersebut, Sadira sopir bus maut terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 penjara dan denda 24 rupiah juta, terangnya. Wibowo lantas menegaskan dalam kasus ini kemungkinan bakal ada tersangka lain. Kita akan terus lakukan pendalam dan pemeriksaan dalam kasus kecelakaan maut tersebut termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik Polbas. Karena ditemukan fakta tak perpanjang uji kir, serta fakta lainnya seperti perubahan badan bus, dari bus biasa menjadi jetbus atau high-decker, tuturnya. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Terdapat 4 penyebab kecelakaan yang menewaskan 11 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka ini, yaitu sebagai berikut. 1. Oli sudah keruh sudah lama tak diganti. 2. Adanya campuran air dan oli di dalam kompresor, harusnya ada udara saja. Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli. 3. Jarak antara kampas rem di bawah standar yakni 0,3 mm seharusnya minimalnya di 0,45 mm. 4. Terjadi kebocoran di dalam ruang relay pad dan sambungan antara relay pad dengan booster. Karena adanya komponen yang sudah rusak sehingga saluran tidak tertutup rapat sehingga menyebabkan kekurangan tekanan. Penyebab utama kecelakaan maut tersebut karena adanya kegagalan fungsi pada sistem pengereman bus maut tersebut, ucapnya. Daftar korban tewas 1. SDR, Suprayogi, Jakarta tanggal 14 Juni tahun 1961, laki-laki, swasta, guru, alamat, Parung Bingung RT 0503 Das, Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas Kap, Depok, Jawa Barat. 2. Esdri, Intan Rahmawati, Depok tanggal 4 Oktober tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Patrung Bingung RT 0110 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 3. SDR, Raka, Fakta 21 Teh, laki-laki, pelajar, mahasiswa, alamat, Kepulauan Majasari RT 0703 Des, Majasari Kek, Cibogo Kap, Subang, Jawa Barat. 4. Esdri, Desi Yulianti, Depok tanggal 31 Juli tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Rawadenok RT 0212 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas Kap, Depok, Jawa Barat. 5. SDR, Robiatul Adawiyah, Depok tanggal 15 Februari tahun 2005. Perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 0203 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat. 6. Esdri, Ade Nabila Anggraini,
Depok tanggal 13 Januari tahun 2004. Perempuan, pelajar, alamat, Jalan 3 Putra RT 03 04 Des. Meruyung Kek, Limo Kota Depok, Jawa Barat. 7. SDR, MAHESYA Putra. Depok tanggal 14 Mei tahun 2005. Laki-laki, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 01 10 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat. 8. SDR, Tiara, 18 Teh, perempuan, pelajar, alamat, Grogol RT 02 01 Kel. Grogol Kek, Limo Kota Depok, Jawa Barat. 9. SDR, Ahmad Fauzi, 19 Teh, laki-laki, pelajar, alamat Dalam Lidik. 10. Esdri, Intan Fauziah, 19 T, perempuan, pelajar, alamat, Parung Bingung RT 07 13 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kek, Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat. 11. SDR, Dimas, 17 Teh, laki-laki, pelajar, alamat masih lidik. Serta rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian sampai dengan subuh hari ini, dan tentunya saya sangat mengapresiasi kesabaran dari rekan-rekan sekalian untuk nanti update terkait dengan perkembangan penanganan yang kita lakukan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas yang sama-sama sudah kita tahu. Rekan-rekan sekalian, dapat saya sampaikan sedikit bahwa kita sudah tahu bersama pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas rombongan wisata pelajar dari wilayah Depok, juga melibatkan pengguna jalan yang lainnya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 11 orang, kemudian luka ringan sebanyak 13 orang dan luka berat 13 orang dan luka ringan sebanyak 40 orang. Tentunya kita telah melakukan langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian, ya, dalam rangka untuk melakukan penanganan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya. Ada 3 langkah-langkah percepatan rekan-rekan sekalian yang kita coba lakukan untuk memberikan kepastian baik hukum terhadap orang yang akan diduga sebagai tersangka. Langkah pertama yang kita lakukan, rekan sekalian, kita telah melakukan olah TKP pada hari Minggu yang lalu sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 9 dengan menggunakan scientific investigation, yaitu TAA kita, ya, Traffic Accident Analysis, yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Jabar, Satlantas Polres Subang,